Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Para hadirin dan hadirat juga seluruh kaum muslimin muslimat yang berbahagia dan mudah-mudahan dibahagiakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhiratnya. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua karunia-Nya, terutama adalah karunia iman dan Islam kepada diri kita semua. Karunia khusus yang tidak diberikan oleh Allah kepada para musuh-musuhnya, hanya diberikan kepada Allah kepada para kekasih-kekasihnya saja. Sholawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Para jamaah semua yang saya hormati dan saya muliakan, kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebagian daripada fadilah surat Ikhlas. Fadilah atau keutamaan daripada surat Ikhlas. Surat Ikhlas bagaimana kita ketahui adalah memang surat yang istimewa, yang menjadi sebab turunnya surat Ikhlas ini adalah dahulu orang-orang kafir Mekah, yaitu antara lain yang bernama Amir bin Tufail, Zaid bin Qais, serta yang lain, mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan kepada Rasul, wahai Muhammad, kami ini mempunyai Tuhan sejumlah 360 saja masih kurang, belum bisa mencukupi kebutuhan kami. Lalu saya minta, jelaskan Tuhanmu itu yang katanya hanya satu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Innallaha la yusbihu syai'an wala aqulu lahu syai'an min tilqa'i nafsi. Dia mengatakan bahwa Allah itu tidak menyerupai apapun, dan aku tidak akan berbicara tentang Allah dari pribadiku sendiri, Kemudian Allah menurunkan surat Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ini adalah sebuah surat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhannya orang-orang muslim, Tuhannya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat berbeda daripada Tuhan-Tuhan orang-orang kafir Mekah. Karena Tuhan-Tuhan orang kafir Mekah itu dibuat dari emas, ada yang dari tembaga, ada yang dari perak, ada juga yang dari besi, ya dibuat patung-patung seperti itu, yang sangat banyak jumlahnya. Lalu Islam menjawab, Tuhannya orang Islam, Tuhan yang dikenalkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW kepada manusia adalah Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad. Tuhan yang satu yang bisa mencukupi segala kebutuhan makhluk. Satu bisa mencukupi segala kebutuhan makhluk. Inilah
yang disampaikan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun hanya satu, tapi mencukupi untuk semua kebutuhan makhluknya. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, juga tidak ada apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sekilas tentang daripada sebab turunnya surat Ikhlas ini. Lalu banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang keutamaan daripada surat Ikhlas. Antara lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad ila akhiriha ba'da salatil fajri asra marratin lam yasil ilahi dzambun fi dzalikal yaum wa in jahada syaitan." Barang siapa yang membaca surat Ikhlas, yaitu dari Bismillah kemudian Qul huwallahu ahad sampai akhir, dibaca setelah sholat fajar. Sholat fajar ini bisa dipahami dengan sholat subuh. Sebanyak 10 kali, maka orang itu tidak terkena dosa meskipun mereka diganggu oleh syaitan. Meskipun mereka diganggu atau meskipun orang itu diganggu oleh syaitan. Jadi kalimat atau surat Ikhlas ini bisa menjadi tameng godaan setan kepada diri kita. Manakala surat Ikhlas ini dibaca ba'da sholatil fajri sebanyak 10 kali. Setidaknya pada hari itu kita sudah mempunyai tameng dari godaan-godaan setan. Dari godaan-godaan syaitan. Surat ini adalah suratun makkiyah. Wa hiya arba'atu ayatin, kata Rasulullah, masih lanjutnya hadis itu. Surat Ikhlas itu adalah surat makkiyah, surat yang diturunkan di Makkah. Ada 4 ayat. Kalau tidak dihitung dari Bismillah ada 4. Kalau dari Qul huwallahu ahadnya itu. Kalau sama basmalahnya dan ada 15 kalimat, 47 huruf. 47 huruf. Kemudian ada lagi keutamaan yang juga disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal Ikhlas marratan wahidah, tu'tiya minal ajri kamisli ajri mi'ati syahid." Barang siapa yang membaca surat Ikhlas satu kali, maka orang itu akan diberi pahala seperti pahalanya 100 orang yang syahid, 100 orang yang mati syahid, mati dalam membela agama Allah. Perbandingannya luar biasa. Membaca surat Ikhlas satu kali, maka dia akan mendapatkan pahala atau diberi pahala sebagaimana pahalanya 100 orang yang mati syahid. Ada pula hadis yang lain mengatakan, wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad marratan wahidah, fa ka'annama qara'a sulusal Qur'an
Barang siapa yang membaca surat Ikhlas 1 kali, maka seolah-olah ia telah membaca sepertiga daripada Al-Qur'anul Karim. Wa man qara'a marrataini fa ka'annama qara'a sulusayil Qur'an. Barang siapa yang membaca surat Ikhlas 2 kali, maka seolah-olah ia telah membaca 2/3 daripada ayat-ayat Al-Quran. Wa man qara'aha salasa marratin fa ka'annama qara'al Qur'ana kullah. Barang siapa yang membaca surat Ikhlas sebanyak 3 kali, maka seolah-olah dia itu telah membaca seluruh daripada Al-Quran. Jadi 1 kali khataman Al-Quran. Wa man qara'aha 11 marratan banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah min yaqutati hamra. Barang siapa yang membaca surat Ikhlas 11 kali, 11 kali, maka Allah akan membangunkan orang itu besok di surga sebuah istana yang terbuat dari batu yakut merah. Dari batu yakut merah. Nah, ini antara lain beberapa fadilah yang ada pada surat Al-Ikhlas. Bisa sebagai pedoman buat kita semua, karena ini adalah merupakan fadilah. Jika kita sedang berkegiatan tahlil bersama, diawali dengan pembacaan surat Ikhlas, kita bisa memilih membaca sekali nilainya sama dengan 1/3 Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali, ketika bertahlil nilainya sama dengan 2/3. Kalau 2 kali, kalau 3 kali kita membaca surat Ikhlas dalam tahlilan, berarti kita sama dengan menghatamkan 1 Al-Quran. Kalau kita mau membaca 11 kali, ketika kita berjamaah tahlilan itu, maka kita akan dibangunkan sebuah istana mewah di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita baca tahlil itu yang mengikuti ini, jadi hitungan-hitungan yang seperti ini, karena dari hitungan-hitungan yang seperti ini ada fadilah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sebuah keutamaan yang lain yang pernah Rasulullah sampaikan. Ada salah seorang sahabat mendatangi Rasulullah, mereka mengeluh akan kondisi ekonominya yang tidak baik. Ada seorang sahabat sowan kepada Rasulullah, mengeluh, yang mengadu lah. Sekarang yang mengadu kepada Rasulullah akan yang kondisi ekonomi rumah tangganya tidak baik. Susah mencari nafkah, susah mencari rezeki. Lalu apa saran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Disarankan oleh Rasulullah orang itu jika masuk ke rumah, kalau di dalam rumah itu ada orangnya, beruluk salamlah kepadanya. Beruluk salamlah kepadanya. Jika masuk rumah dan di dalam rumah tidak ada orangnya, juga beruluk salam. Namun uluk salam kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jadi kalau kita masuk rumah, kalau di dalam rumah tidak ada orang, kita tetap salam.
kita tetap salam. Kata Rasulullah, salamnya kepada Rasul. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu setelah masuk rumah, bacalah surat Ikhlas. Bacalah surat Ikhlas. Betul, lalu orang itu mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Setiap masuk rumah, kalau di dalam rumah ada orangnya, dia harus salam kepada orang itu. Pada anaknya atau kepada istrinya, pokoknya orang yang ada di dalam rumah. Kalau dia masuk rumah, di dalam rumah tidak ada orangnya pun dia salam, tapi salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu bacalah surat Ikhlas di dalam rumah. Betul apa yang dikatakan Rasulullah. Orang itu semakin mudah, semakin digampangkan oleh Allah Ta'ala jalan rezeki. Akhirnya orang itu menjadi sukses. Rezekinya menjadi lancar, menjadi berkah. Ini yang diajarkan oleh Rasul. Ini ada dalam hadis yang dijelaskan seperti itu. Salah satu daripada fadilah surat Ikhlas. Jadi bisa memudahkan, bisa melancarkan usaha, bisa memperbaiki perekonomian kehidupan keluarga. Asal kita yakin dengan mengamalkan seperti itu, insya Allah akan Allah bantu. Insya Allah akan Allah kabulkan. Masuk rumah, jangan lupa salam. Kalau ada orangnya, biasa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada orangnya, Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di dalam nanti baca surat Ikhlas. Insya Allah sedikit demi sedikit akan merubah kondisi perekonomian keluarga. Bagi orang-orang yang masih merasa kondisi perekonomiannya belum baik. Ini diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin hadirat jamaah semua kaum muslimin muslimat yang saya hormati, demikian sebagian daripada fadilah surat Ikhlas. Mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan dan bisa mengamalkan dan kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa fadilah-fadilah yang ada dalam surat Al-Ikhlas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.